Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSO MH Bukit Tinggi di rumah. Nah, hari ini bertemu dengan saya Nurse Citra Mustika, mahasiswa S2 Keperawatan Universitas Prima Nusantara. Nah, hari ini kita akan berbagi tips, berbincang-bincang sehat bagaimana cara meningkatkan pola hidup pasien diabetes mellitus atau DM di rumah. Nah, untuk itu sudah kita hadirkan pagi ini narasumber kita yang luar biasa, Bapak Fajri. Selamat pagi Pak Fajri. Selamat pagi Ibu Citra. Gimana pagi ini Pak, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu. Nah, kita sapa yang kedua, Pak Romi. Gimana pagi ini Pak Romi? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kalau kita berbicara dengan pasien DM ya Pak ya, Iya. bagaimana sih konsep dari pasien DM itu sendiri nih Pak? Oke, baik Ibu Citra. Untuk DM tersebut adalah diabetes mellitus, penyakit gangguan metabolis yang terjadi secara kronis atau menahun ya Bu ya. Karena tubuh tidak mempunyai hormon insulin yang cukup akibat gangguan pada sekresi insulin tersebut. Hormon ini yang tidak bekerja sebagaimana dengan mestinya tadi, itu dikatakan dengan diabetes mellitus tadi Bu. Berarti bisa sembuh atau memang perlu kontrol nggak Pak pasien-pasien DM ini? Nah, kita tahu bahwa di sini adalah pasiennya menahun, jadi sangat butuh sekali kontrol rutin begitu Bu. Nah, kalau perlu kontrol rutin, berarti perlu kita tingkatkan yang namanya pola hidup sehat untuk supaya tidak terjadi yang namanya luka ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian gangguan saraf dan gangguan kaki. Iya. Pak, mengapa sih harus ditingkatkan pola hidup? Bagaimana sih cara-caranya Pak? Oke. Yang pertama itu adalah makan yang terkontrol. Maksud di sini dengan pola hidup yang sehat juga. Terus yang kedua di sini sangat penting sekali kontrol tadi yang kita bahas tadi ya Bu, kontrol yang rutin secara teratur gitu. Terus yang ketiga kelola stres dengan baik. Yang keempat ini sangat penting sekali Bu yang perlu kita nanti akan bahas itu Bu. Olahraga ringan salah satunya seperti senam kaki. Ini bisa dilakukan sendiri oleh pasien kapan saja dan di mana saja begitu Ibu. Nah, ini menarik nih Pak. Nah, kenapa harus kaki yang harus kita perhatikan untuk pasien-pasien DM itu sendiri Pak? Sesuai dengan DM tadi, kalau gulanya itu tinggi, jadi saraf-saraf pada kaki itu kurang berfungsi. Itu yang dikatakan dinamakan neuropati. Di mana yang rusak itu saraf-saraf di sekitar kaki akibat gula darah yang terlalu tinggi tadi ya Bu ya. Akibatnya apa? Kaki ini akan gampang untuk terjadinya lecet begitu Ibu. Nah, itu sebelum kita lakukan yang namanya senam kaki di rumah, apa sih yang harus diperhatikan dulu oleh pasien atau keluarga di rumah nih Pak? Oke. Yang pertama itu lihat kakinya dulu, telapak kakinya. Sebenarnya ini pasien bisa lihat dengan kaca atau cermin sendiri. Lihat di sini bagaimana, apakah ada perubahan nggak warna kaki ini antara kiri dan kanan. Kalau seandainya pasien ini susah untuk memeriksa sendiri, boleh kita dibantu oleh keluarga. Diambil cermin, dilihat. Kita mau lihat di sini apakah sudah ada terjadi nekrotik atau kematian jaringan pada kaki pasien tersebut Ibu. Kalau seandainya ini terjadi kematian jaringan, warnanya akan berubah, agak membiru, kadang berubah warnanya lebih gelap begitu Ibu. Baik, menarik ini Pak. Nah, kira-kira dari senam kaki ini, apa sih tujuannya untuk pasien-pasien DM itu sendiri Pak? Iya, betul. Untuk senam kaki ini Bu, ada beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah meningkatkan sirkulasi darah ke kaki, ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua, dan juga ini memperbaiki aliran darah. Supaya aliran darah tadi sampai ke ujung-ujung kaki juga. Terus yang ketiga di sini adalah memperkuat kekuatan otot. Jadi di sini agar tidak terjadi atrofi atau terjadi pengecilan pada kaki pasien diabetes tersebut. Yang terakhir ini adalah kita mencegah agar tidak terjadinya komplikasi. Di pasien-pasien dengan diabetes ini komplikasi salah satunya tadi itu bisa terjadinya ulkus atau perlukaan pada kaki. Kita mencegah itu adalah salah satunya tujuan dari senam kaki diabetes tadi Ibu. Nah, kalau ada mencegah berarti memang harus katanya tadi ada senam kaki. Saya beralih dulu dong ke Pak narasumber yang kedua kita, Bapak Romi. Pak, ini di rumah langkah-langkah untuk senam kaki itu sendiri nih Pak Romi. Olahraga yang bisa dilakukan oleh pasien DM di rumah bisa kita saksikan langsung pada video berikut ini.
kita berakhir hari ini, bincang-bincang sehat kita, ada nggak tips yang harus Bapak bagi untuk sahabat RSOMH Bukit Tinggi di Rumah? Baik, terima kasih Bu Citra. Untuk tips sahabat yang ada di rumah, di sini sangat penting sekali yang perlu kita ambil adalah pentingnya itu kontrol secara berkelanjutan. Karena memang DM ini adalah penyakit yang menahan atau kronis tadi. Terus tadi sudah seperti tayangan video sebelumnya, bahwa di sini ini bisa kita lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore hari, dan tidak membutuhkan waktu yang lama, begitu. Nah, terima kasih kehadirannya Bapak Fajri, terima kasih kepada Bapak Romi. Demikianlah bincang-bincang sehat kita pagi ini. Sampai jumpa di bincang-bincang sehat berikutnya. Saya Citra mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.